Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, adalah salah satu proyek strategis nasional. Sejak diresmikan Presiden Joko Widodo Mei 2018, terus-menerus merugi. Bandara dengan luas 1.800 hektar ini nampak sepi, tak terlihat penumpang ataupun penerbangan. Dari tempat parkir, hingga ke bagian dalam bandara nampak kosong, hampir tak ada aktivitas. Di awal pengoperasiannya, sempat ada beberapa jalur penerbangan dibuka. Namun saat ini nyaris semua airline sudah hengkang, karena tak adanya penumpang. Hanya ada 2 kali penerbangan di bandara ini, dari dan menuju Kuala Lumpur, Malaysia, di hari Rabu dan Minggu. Bandara yang sudah menghabiskan biaya 2,6 triliun ini, terus-menerus menyedot APBD Jawa Barat. Pada tahun 2021, bandara merugi 174 miliar. Sedangkan di 2022, 150 miliar. APBD terus menutup kerugian sebagai penyertaan modal. Sebenarnya kita untuk menawarkan supaya ke Kertajati itu sudah sering. Dari sebelum pandemi pun juga, bahkan mereka sudah ini kan, membuka rute di Kertajati. Tapi memang kita juga melihat fakta gitu. Faktanya gini, bahwa pasca pemindahan rute dari Bandung ke Kertajati itu, ya karena aksesibilitasnya belum penuh, pilihan terbang itu belum banyak kan, masyarakat juga tentu akan memilih yang lebih punya kemungkinan untuk punya pilihan terbang banyak. Terus kedua yang aksesnya juga lebih mudah. Pasca pandemi kemarin menjadi sepi, para airline itu kan juga kalau untuk terbang di Kertajati itu secara B2B kan juga harus hitung secara cost dan benefitnya kan seperti itu. Karena kan kita bisa lihat sendiri namanya aset sebesar ini itu pemeliharaannya sih kan mahal, gitu. Pemeliharaan mahal, listrik juga kalau seandainya ada aktivitas penerbangan itu meskipun satu tetap aja kan menyalakan segala macam fasilitas yang ada di bandara kan seperti itu. Nah kemudian juga yang namanya karyawan-karyawan bersertifikasi gitu, kita sepanjang kita mengenons bahwa bandara ini tetap buka ya tetap kita harus siap gitu. Semua PKPPK, kemudian AFSEK dan sebagainya tetap harus ada. Jadi itu kan untuk pengelolaan bandara itu memang cukup mahal gitu. Nah sekarang kalau pada saat sekarang itu besar pasak daripada tiang ya benar gitu. Karena memang komersialisasinya itu belum berjalan dengan maksimal. Juga ya operasionalisasi lah untuk bandara itu bisa 4-5 miliar setiap bulan. Saya sudah katakan dari awal bandara jangan dibangun karena saya tidak baca studi kelayakan tapi melihat lokasinya saja jelas itu bandara di luar kehidupan dan tanah kosongnya sekian puluh hektar baru dipakai sepertiganya. Saya sudah ke sana berkali-kali, saya tanya pada pengelolanya ini mau diapakan, 1/3 untuk bandara, 2/3 untuk industri. Sudah dibebaskan belum? Mana ada industri mau ke situ kalau tanah itu dibebaskan. Selain karena tak banyak alternatif penerbangan, masalah jarak juga menjadi kendala. Bandara cukup jauh diakses dari kota-kota besar di sekitarnya. Dari Bekasi, 130 km, 3 jam lewat tol Cikampek dan Cipali. Dari Cirebon, 60 km, 1 jam lewat tol Cipali. Dari Bandung, 170 km, 2 hingga 3 jam lewat tol Cipularang dan Cipali. Mengingat jarak dan waktu tempuh ini, wajar jika warga enggan menggunakan bandara ini. Pemerintah tak tinggal diam. Bersamaan dengan pembangunan bandara, dibangun juga tol Cisumdawu, dari Bandung lewat Sumedang, menuju bandara. Tol sepanjang 62 km ini memangkas perjalanan menjadi sekitar 1 jam. Kita simak pernyataan Presiden Jokowi berikut ini. Memang Bandara Kertajati dan tol Cisumdawu itu selesainya pada saat yang bersamaan. Tetapi karena proses pembebasan lahan di tol Cisumdawu yang banyak masalah, sehingga tolnya mundur, tidak bisa mendukung. Tetapi, apakah benar setelah tol Cisumdawu dibuka, maka Kertajati akan menjadi ramai? Kita simpan jawabannya di akhir video. Kemudian, pemerintah juga merencanakan menutup Bandara Husein Sastranegara Bandung di bulan Oktober 2023 dan mengalihkan penerbangan ke Kertajati. Namun, apakah langkah ini bisa membuat bandara tak lagi merugi? Jadi intinya dari desain pemikiran awal itu sudah salah. Karena akses ke sana tidak ada. Orang dari Bandung mau ke Kertajati jauh harus lewat Cipali. Sekarang harus Cisumdawu, tapi kan sudah 5 tahun mungkin bandara itu nganggur. Jadi secara finansial juga tidak menguntungkan. Sekarang mau diapakan? Ya sedang dicari-cari. Airline nggak mau ke sana lagi, nggak ada penumpangnya. Ada orang Bandung tinggal di Bandung, meskipun ada tol ke sana, tapi pilihan penerbangan dari misalnya dari Kertajati Surabaya dengan Cengkareng Surabaya kan lebih banyak Cengkareng. Orang ke Jakarta. Ngapain ke Kertajati?
Hotel cuma ada 1-2 yang biasa-biasa saja. Ya, jadi kesalahan desainnya sudah saya ingatkan. Sama seperti saya ingatkan soal kereta cepat, sama saya ingatkan soal yang lain. Tapi kan pemerintah jalan saja ya. Sekarang udah kejadian gini, saya dikejar-kejar media ditanyain. Saya udah jawab. Membangun bandara ini butuh tahapan panjang. Kalau hanya Bandara Husein dipindah ke Kertajati, Bandara Husein itu hanya melayani sekitar 4 juta penumpang. Itu 4 juta, nggak usah 4 juta, 10 juta aja dipindah ke sana. Semua 10 juta di Kertajati. Pendapatannya tidak akan cukup untuk menghidupi Bandara Kertajati yang besarnya segitu. Nah, ini memang membangun bandara tanpa perencanaan nanti yang akan dilayani seberapa. Jadi pemerintah juga harus siap merugi bertahun-tahun sambil pasarnya ini tumbuh. Ini kan bukan sekedar memaksa orang memindah, tapi kalau kita berorientasi pada pengguna jasa, apa kebutuhan mereka, apa harapan mereka, itu dipenuhi dulu. Kalau itu tidak dipenuhi, Bandara Husein ditutup pun penumpang tidak akan pindah ke Kertajati. Kertajati ini nanti didesain namanya internasional, tapi jangankan internasional, nasional pun tidak, paling nanti bandara lokal, karena yang berangkat dan datang itu hanya orang-orang lokal. Makanya pemerintah harus mempromosikan wilayah sekitar Kertajati ini potensinya apa agar warga luar juga datang, dan itu butuh waktu. Ya, yang saya harapkan tentunya pertama ya, saya tidak ingin Kertajati ini nanti jadi monumen kegagalan. Bagaimanapun ini barang sudah ada, harus bisa bertahan hidup. Nah, sekarang bagaimana membuat Kertajati ini bisa hidup? Berilah insentif bagi pengusaha-pengusaha setempat maupun dari luar untuk membuka usahanya di sekitar Kertajati, tidak harus di bandaranya. Akhirnya bisa kita simpulkan, sekalipun tol Cisumdawu sudah dibuka dan perjalanan dari Bandung ke Kertajati bisa lebih singkat, serta ditambah dialihkannya seluruh penerbangan dari Bandara Husein ke Kertajati, tetap saja jumlah penumpangnya belum mencukupi untuk memberi pemasukan guna menutup biaya operasional. Sehingga Bandara Kertajati terpaksa harus lebih lama lagi merugi. Inilah akibat dari proyek yang tak direncanakan dan dihitung secara matang. Hanya memberikan kerugian pada negara, tapi kurang memberi manfaat kepada masyarakat.